Salam saudaraku sekalian, kiranya semua dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 7 sampai ayat 15. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu hanya di dalam kebenaran-Mu saja. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita saat ini. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, gereja yang sibuk mengurusi persoalan internalnya saja akan selalu ketinggalan dalam pelayanan. Baik pelayanan internal, apalagi pelayanan keluar. Waktu mereka habis hanya membahas persoalan internal mereka sendiri, sehingga hal-hal mengenai pengembangan pelayanan terabaikan. Contohnya gereja Korintus. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang besar, yang potensial, yang kaya, tapi sibuk dengan persoalan. Ada pengelompokan di dalamnya. Kelompok yang satu merasa lebih besar dari kelompok yang lain. Mereka saling curiga, mereka bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Jika terus demikian, tentu tidak akan menjadi jemaat yang bertumbuh. Bahkan malah akan terjadi perpecahan. Saudaraku, mari kita pahami persoalan yang menjadi latar belakang surat ini. Gereja Yerusalem adalah jemaat induk dalam kekristenan. Dalam Roma 15 ayat 20, gereja Yerusalem disebut jemaat orang-orang kudus. Jemaat ini sedang menghadapi kesulitan. Situasi politik, sosial, dan ekonomi yang tidak stabil membuat mereka mengalami krisis yang cukup panjang. Mereka hidup dalam kemiskinan, kelaparan, dan penganiayaan. Mereka sungguh menderita. Oleh karena penderitaan itu, mereka berharap uluran tangan dari saudara-saudaranya, yaitu jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh dunia.
Tentunya mereka berharap kepada jemaat-jemaat yang sudah mapan dalam ekonomi dan keuangan. Salah satunya adalah jemaat Korintus. Di ayat 7 tadi disebutkan, mereka kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap pemberita Injil. Dari surat Paulus ini kita tahu bahwa jemaat Korintus termasuk salah satu pendukung dana. Mereka mengumpulkan persembahan setiap minggu. Bahkan mereka sudah membuat sebuah komitmen untuk memberi bantuan bagi jemaat Yerusalem. Namun, ya itu tadi. Mereka terlalu sibuk dengan urusan internal mereka sendiri, sehingga tak ada waktu untuk melihat persoalan di jemaat lain. Saudaraku, selain masalah internal dalam jemaat, kira-kira apa lagi yang menjadi kendala bagi seseorang atau jemaat untuk menolong atau membantu yang lain? Salah satunya adalah mental miskin. Orang yang bermental miskin selalu merasa kekurangan. Itulah yang menjadi kendala saat orang yang bermental miskin ini mau menolong orang lain. Orang yang bermental miskin selalu bergumul dalam hatinya ketika diminta untuk berbagi, ketika diminta untuk membantu. Berbagi, buat aku aja gak cukup, bukan gak mau berbagi. Tapi apa yang bisa aku bagi? Aku pun kekurangan. Kalimat-kalimat seperti itu sering ada dalam benak orang yang bermental miskin. Coba kita perhatikan siapa saja mereka yang biasanya tergerak untuk menolong dan mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan itu. Biasanya mereka adalah orang-orang yang justru bisa membuat kita prihatin, sedih, dan akhirnya malu sendiri. Kebanyakan mereka yang murah hati itu adalah orang-orang miskin yang justru membutuhkan pertolongan. Saudaraku, jemaat-jemaat di Makedonia adalah jemaat-jemaat miskin juga. Namun mereka terpanggil untuk menolong. Mari kita baca ayat 1-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Luar biasa. Karya pertolongan Tuhan datang dari orang-orang miskin dan yang menderita. Saudaraku yang kekasih, ada sebuah kisah tentang pelayanan gereja. Di sebuah gereja menjelang Natal diumumkan bahwa minggu berikutnya mereka akan mengumpulkan persembahan ke depan. Persembahan itu adalah untuk bingkisan Natal bagi mereka yang membutuhkan. Kategorinya adalah janda dan orang-orang miskin. Hal ini sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Seorang anggota jemaatnya, seorang ibu yang telah lama menjanda, hidup bersama seorang putra dan seorang putrinya. Sepulang gereja, mereka begitu antusias membicarakan pengumuman tadi. Lalu sampai di rumah, mereka membuka celengan mereka yang memang mereka kumpulkan selama 1 tahun ini untuk mereka sumbangkan pada hari Natal, untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Lalu mereka bertiga menghitung tabungan mereka itu, ternyata berjumlah 1.045.000.
Lalu putrinya yang paling besar mengatakan, "Ya sudah mah, kita sumbang 1 juta saja." Ibunya diam menatapnya penuh makna. Lalu dia berdiri, mengambil dompetnya dan mengambil selembar uang 5.000. Lalu menggabungkannya ke hasil cerengan mereka. Lalu ibu berkata kepada anaknya, "Kalau kita masih bisa memberi lebih, lebih baik kita memberi lebih." Kita sudah komitmen dari tahun lalu bahwa tabungan ini untuk gereja. Anak-anaknya mengangguk tanda mengerti apa maksud dari si ibu. Di hari Minggu berikutnya, mereka beribadah, lalu tibalah masa mengumpulkan persembahan itu. Mereka ke depan dan ibulah yang meletakkan persembahan mereka itu. Lalu ibadah berjalan dengan biasa. Lalu mereka kembali pulang dengan penuh sukacita. Pada hari Natal, diumumkanlah siapa saja yang berhak menerima bingkisan Natal dari gereja itu. Ternyata majelis jemaat gereja itu sepakat mereka hanya memberikan kepada 1 keluarga saja. Lalu semua jemaat tertegun dan menunggu pengumuman siapa keluarga yang disebutkan. Saatnya tiba, ibu janda ini dan kedua anaknya cukup kaget karena nama mereka lah satu-satunya yang disebutkan untuk menerima bingkisan Natal dari gereja itu. Si ibu maju ke depan menerima bingkisan Natal itu, lalu mengucapkan terima kasih dengan penuh sukacita. Wajah ketiganya nampak sekali gembira, sebab di hari Natal mereka mendapat bingkisan yang begitu berharga. Ibadah selesai, mereka kembali ke rumah. Lalu ibu didampingi anak-anaknya membuka amplop bingkisan Natal itu. Mereka menghitung bingkisan Natal itu berjumlah 1.750.000. Mereka saling menatap diam tanpa suara. Mereka cukup kaget. Sumbangan mereka 1.050.000 dan mereka menerima 1.750.000, dan yang menerima bingkisan itu hanya keluarga mereka. Saudaraku, tidak ada di dunia ini pribadi atau keluarga atau kelompok, bahkan negara yang tidak punya masalah, yang tidak punya persoalan. Seorang dokter yang sedang mengalami sakit, namun dia harus tetap mampu mengobati pasiennya. Seorang pengkhotbah yang sedang mengalami pergumulan, dia harus tetap mampu memberikan penghiburan dan motivasi kepada jemaatnya. Kekurangan kita tidak menjadi penghalang untuk memberi. Lihatlah jemaat Makedonia, di dalam kemiskinannya, di dalam penderitaannya, mereka mau memberi, mereka mau menolong, mereka mau membantu. Dan keluarga ibu janda miskin dalam ilustrasi tadi, mereka mampu memberi di dalam kekurangan mereka. Ada prinsip yang harus kita pegang dalam menolong atau memberi dan menerima pertolongan. Untuk pemberi, jangan pernah merasa minder untuk memberi meskipun kecil, meskipun pemberianmu sedikit, atau meskipun kau miskin. Pemberian itu tidak dilihat dari jumlah, tapi nilai cinta kasihnya. Dan untuk yang menerima, jangan pernah sepelekan pemberian orang kecil, orang miskin. Sebab orang miskin ada banyak. Jika dikumpulkan, pemberian orang-orang miskin lebih banyak dari pemberian orang kaya. Sebaliknya, untuk pemberi, jangan merasa sombong jika engkau sudah memberi banyak, apalagi karena engkau kaya, karena kau akan jatuh pada dosa kesombongan. Untuk yang menerima, jangan terlalu berharap banyak dari pemberian orang kaya, karena orang kaya itu sedikit, yang minta tolong kepada mereka banyak, jadi mereka harus membagi-bagi bantuan mereka. Saudaraku, menurut Paulus, pengumpulan dana untuk jemaat di Yerusalem memiliki 2 tujuan. Yang pertama, menolong orang-orang miskin. Dan yang kedua, usaha untuk menampakkan kesatuan gereja. Menolong orang miskin berdasarkan penampakan kasih Allah yang telah diterima oleh jemaat.
dan mereka yang merasakan kasih Allah terpanggil untuk mengasihi Allah dengan ucapan syukur. Ini tidak sekedar kepedulian sosial. Jadi faktor utamanya adalah kasih. Oleh karena itu Paulus menekankan sifat pemberian itu bukan karena paksaan, tetapi karena kerelaan dalam kasih. Jadi kasih menurut Paulus bukan sekedar sikap, tapi sebuah tindakan. Tujuan yang kedua tadi sebagai wujud nyata kesatuan gereja. Menolong orang miskin adalah wujud nyata kesatuan gereja, yaitu kesatuan antara orang Kristen Yahudi dan Kristen Yunani. Pengumpulan dana ini sebagai suatu tindakan untuk kebersamaan antara jemaat Yahudi di Yerusalem dan dengan jemaat non-Yahudi, salah satunya di Korintus, yang pada masa itu tidak bersatu, sehingga yang utama bukan uangnya dan bukan pula jumlahnya, tapi penampakan kesatuan gereja. Dan menurut Paulus, sifat pengumpulan dana ini adalah sukarela dan keseimbangan. Sukarela berarti bukan paksaan atau terpaksa, tetapi memberi dengan sukacita, sesuai dengan apa yang ada, apa yang mereka miliki, bukan dari apa yang tidak ada, bukan dari apa yang tidak mereka miliki. Paulus tidak memakai otoritasnya sebagai rasul untuk mengumpulkan dana ini. Walaupun dia mampu, walaupun dia bisa, tapi Paulus mengajari jemaat agar dengan kesadaran iman mau memberi, mau menolong, sehingga pemberian itu menjadi berkat. Berkat bagi jemaat Yerusalem, juga berkat bagi jemaat Korintus. Saudaraku, Paulus tidak menuntut jemaat Korintus untuk memberikan bantuan jika mereka tidak mampu. Paulus menuntut mereka untuk memberi karena mereka kelebihan. Dan ada jemaat yang kekurangan, sehingga yang kekurangan itu dapat tercukupi karena kelebihan mereka. Prinsipnya di sini adalah bahwa mereka bisa memberi karena mereka telah diberi. Karena itu jika mereka sadar tentang hal ini, seharusnya mereka memberi dengan rela hati. Pernahkah saudara menerima pemberian yang tidak diberikan dengan ikhlas? Seseorang memberi saya sebuah barang, namun hati saya merasa tidak enak. Karena orang itu dalam beberapa kesempatan selalu mengungkit-ungkit pemberiannya, mengingatkan saya akan kebaikannya, supaya saya tidak pernah lupa. Pemberiannya yang tidak ikhlas ini menjadikan saya seperti orang yang berhutang dan terus ditagih. Kira-kira bagaimana perasaan Tuhan kita kalau kita memberikan sesuatu kepadanya atau kepada sesama dengan tidak ikhlas? Misalnya memberi agar Tuhan memberkati kita berlipat ganda, menolong agar kita mendapat pujian. Tentu saja hati Tuhan dan hati sesama kita sedih. Tuhan memberikan kita rejeki berlimpah agar kita bisa mencukupkan kekurangan orang lain. Kita sendiri akan kecewa saat memberi dengan tidak ikhlas, karena kita tidak melakukannya dengan kasih, namun demi mencari keuntungan pribadi. Tuhan mau kita menaati firman-Nya dengan sukacita dan tanpa syarat, sama seperti jemaat Makedonia yang memberikan persembahan dengan kerelaan hati. Kondisi jemaat Makedonia sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Saudaraku, Paulus juga ingin agar jemaat di Korintus ini memberikan bantuan mereka berdasarkan cinta kasih. Ia memperhadapkan kepada jemaat Korintus yang relatif kaya itu tentang konsep kaya yang sesungguhnya. Kaya bukan diukur dari berapa banyak mereka dapatkan, namun dari berapa banyak yang mereka berikan. Untuk itu, di ayat 7, Paulus memakai ungkapan yang sangat khusus, yaitu kaya dalam pelayanan kasih. Inilah konsep kaya di dalam kekristenan. Saudaraku, ada ucapan yang terkenal dari Amy Carmichael, seorang misionaris perempuan Kristen asal Irlandia yang melayani di India selama 56 tahun. Dia mengatakan, "Engkau dapat memberi tanpa mencintai, namun engkau tidak dapat mencintai tanpa memberi." Dengan kata lain,
Pemberian yang tulus adalah pemberian yang didasari oleh cinta kasih. Saudaraku, ayat 14 mengatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Itulah yang diperlukan dalam keluarga Kristen, dalam gereja-gereja. Karena tidak semua diberikan Tuhan sama rata. Ada yang kaya harta tapi miskin waktu. Ada yang kaya waktu tapi miskin harta. Sebagai contoh, di sebuah keluarga di mana orang tua mereka sudah sangat tua, perlu perhatian khusus. Orang tua ini tidak punya teman lagi, maka anak-anaknya berembuk. Siapa di antara mereka yang akan merawat orang tuanya? Maka tentunya dipilihlah di antara mereka yang memiliki banyak waktu. Apakah ini jadi beban? Tentu tidak. Mereka yang tidak ada waktu untuk merawat tentu akan mendukung dalam finansial. Demikian juga pelayanan di gereja. Tidak semua orang punya waktu untuk melayani di gereja. Maka mereka yang punya waktulah yang memberikan diri dan waktunya melayani dalam gereja. Dan mereka yang tidak punya waktu tapi punya harta, mereka akan turut menopang dari sisi finansial mereka. Dengan demikian, jika diatur dengan baik, maka akan terjadi keseimbangan. Orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk hidup hanya bagi dirinya sendiri. Hidup orang percaya adalah hidup yang senantiasa dipenuhi dengan pelayanan kasih. Karena sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah mengalami kelimpahan kasih Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya kita harus rajin berbagi dan memberi, karena pemberian merupakan wujud pelayanan kasih dari anak-anak Tuhan. Saudaraku sekalian, belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia dan jemaat Korintus, ada 4 pelajaran yang dapat kita pegang. Pertama, berhentilah bersoal di gerejamu. Berdamailah, agar aktivitas gerejamu tidak hanya membicarakan masalah internal saja, sehingga gerejamu pun mampu melangkah ke depan, memikirkan pengembangan pelayanan. Dan bukan hanya pelayanan untuk gereja sendiri, tapi gereja lain juga. Yang kedua, buanglah jauh-jauh mental miskin dalam dirimu. Jangan selalu merasa kekurangan, tapi syukurilah pemberian Allah yang telah kau terima. Ketiga, lebih baik kita miskin harta tapi kaya hati. Tak terbayang apalah kelebihan kita. Sudah miskin harta, miskin hati pula. Sebaliknya, untuk apa kita kaya harta tapi miskin hati? Tak ada yang bisa dipuji, malah akan sering mendapat ejekan. Percuma dia kaya, tak bisa diharapkan. Keempat, bersyukurlah jika engkau masuk pada kategori orang kaya. Itu berarti Tuhan hendak memakaimu menjadi saluran berkat-berkat-Nya bagi orang-orang miskin. Karena orang miskin selalu ada dekat kita. Jadilah orang yang kaya harta, juga kaya hati. Kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan pelayanan kasih ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak hidup sendiri. Kami ada bersama-sama dengan orang lain. Yang mengingatkan kami bahwa setiap kami memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka biarlah Tuhan, kami menyadari kelebihan kami, dan kami mau memberikan kelebihan kami itu untuk menutupi kekurangan saudara kami. Biarlah kelebihan-kelebihan dari saudara-saudara kami menutupi juga kekurangan-kekurangan kami, agar ada keseimbangan dalam kehidupan ini. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Sentuhlah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami selalu dapat memikirkan dan memberikan perhatian kami untuk orang lain, untuk saudara-saudara kami, bahkan untuk orang-orang yang baru kami kenal.
Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Salam sehat. Salam.